warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Tikom Muhammadiyah Batam tahun ajaran 2023-2024 akan mempresentasikan tentang DDL. Presentasi tugas basis data kelompok Data Definition Language. Anggota kelompok Muhammad Hafid dan Lukman Hakim. Poin-poinnya yaitu 1. Perintah dasar DDL, 2. Menciptakan basis data, 3. Pengertian DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan sebuah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah fungsi seperti contohnya membuat create, membuat alter, menghapus, drop pada sebuah struktur ataupun entitas objek pada suatu database. 1. Create. Perintah create berfungsi untuk membuat objek baru, di antaranya digunakan untuk membuat database baru, tabel baru maupun view baru. Varchar adalah sebuah tipe data jenis string yang dapat menampung sebuah data dengan karakter alfabet A sampai Z. Primary key adalah field atau kolom utama dari suatu tabel yang tidak boleh diisi dengan data yang sama dan harus memiliki karakter unik. Contoh penggunaannya yaitu create table karyawan buka kurung nick, varchar 9, nama, varchar 20, alamat, varchar 30, email, varchar 10, nomor telepon, varchar 13, primary, dan yang terakhir key buka kurung nick tutup kurung titik koma. 2. Alter. Perintah alter ini berfungsi untuk memodifikasi atau mengubah suatu struktur pada tabel yang sebelumnya telah dibuat. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah menambahkan, menghapus, mengubah field atau kolom, mengubah nama tabel, dan bisa juga memberikan atribut pada field atau kolom. Perintah alter juga biasa digunakan untuk function, prosedur, view, maupun di sini saya hanya akan membahas perintah alter pada tabel. Contoh penggunaannya MySQL alter table barang add jenis varchar 10, query null rows after 0.8 seg, MySQL dash barang. Baru yang keduanya itu fill type null key, default extra. Nama barang varchar 10, no pre satuan varchar 6. Yes, null, harga in 11. Yes, null. Jumlah in 11. Yes, null. Jenis varchar 10. Yes, null. Dan yang terakhir itu 5 rows in set 00 second. 3. Drop. Perintah create berfungsi untuk membuat objek baru, di antaranya digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, maupun view baru. Contoh penggunaan menghapus database. Yang pertama, drop database nama underscore database. X.2 drop database toko. Yang kedua, menghapus table. Drop table nama underscore table.2.
X titik 2 drop table barang titik koma. Menciptakan basis data. Basis data atau database dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer, yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Untuk membuat database dapat dilakukan dengan menggunakan phpMyAdmin. Langkah-langkahnya. Yang pertama, klik New Database pada kotak Create Database. Tuliskan nama database yang ingin kita buat. Pada contoh di materi ini, nama database yang akan kita buat adalah belajar. Kemudian klik tombol Create. Yang kedua, jika database belajar sudah ada, lanjutkan dengan membuat tabel seperti contoh pada gambar yang di bawah ini. Menciptakan tabel dalam basis data. Yang pertama, membuat sebuah database dengan nama sekolah. Perintah use sekolah digunakan untuk memilih nama database yang akan kita tambahkan tabel, seperti yang telah di kotak merah. Yang kedua, tuliskan perintah sebagai berikut. Berikut ini contoh yang kami terapkan pada tabel siswa. MySQL create table, MySQL show table, MySQL deskripsi siswa. Cara edit struktur tabel di MySQL. Ada beberapa pilihan option yang digunakan pada perintah edit table. Di antaranya adalah yang pertama, add. Itu digunakan untuk menambah field atau kolom baru pada tabel. Yang kedua, add index. Digunakan untuk menambah indeks baru pada field kolom pada tabel. Yang ketiga, add primary key. Jika tabel kalian belum ada primary key, kalian dapat menggunakan perintah add primary key. Dan yang keempat, change. Digunakan untuk mengubah nama field atau kolom. Yang kelima, modify. Digunakan untuk mengubah tipe data field. Yang keenam itu drop. Untuk menghapus file atau kolom pada tabel. Dan yang ketujuh itu rename to. Untuk mengubah nama tabel dalam database MySQL. Dan itu sudah ada gambar di sebelahnya yang di kotak petak warna merah. Cara menghapus tabel di MySQL. Perintah drop table digunakan untuk menghapus tabel dan juga isi yang ada dalam tabel tersebut. Contohnya pada gambar di samping. Ya, terima kasih. Terima Demikian kasih dari